tema ini buat siapa saja ya, Yusana Family ya. Baik Anda yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, Mukanya Bu Diah tanpa Arum kita ini, Dokter sadari, Diah Arum ini kayak itu loh, saya kadang-kadang kayak orang Ella. sekitar kita sebetulnya sangat membutuhkan Kalau di foto informasi tuh kayak ini. Ella. Karena sampai sekarang kalau ditanya ya, mitos gizi yang berhubungan sama kehamilan itu banyak banget ya. Nah, kalau nggak cuman berhubungan sama kehamilan ya, tapi spesialnya tentang kehamilan tuh banyak banget. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu banyak banget istilahnya ya. Dan bagaimana sih pola makan yang tepat? Dan itu juga orang masih banyak yang salah paham juga. Nah, makanya kita langsung undang pakarnya, dokter spesialis gizi medik, untuk memberikan wawasan atau pengetahuan beliau kepada kita semua. Jadi Yusana Family apa misalnya punya menantu, punya kakak sepupu, atau diri pribadi gitu kan, penasaran kenapa bisa seperti itu atau bagaimana solusinya atas masalahnya atau kendalanya yang berhubungan dengan nutrisi Anda selama kehamilan atau orang-orang terkasih Anda, ya langsung ditanyakan malam hari ini bersama rekan pakarnya. Itulah sebabnya diingatkan kembali teman-temannya, rekannya siapapun ya, baik pria atau wanita, kalau kita bicara kehamilan, ya kemungkinan orang-orang terkasih Anda, sekitar Anda hamil, ya itu selalu ada ya, walaupun sekarang belum ada gitu. Atau bahkan Anda bisa memberikan edukasi yang tepat dengan hal simple ya. Nanti banyak tentunya akan kita bahas. Jangan lupa diingatkan sebelum kita mulai. Nah, oke, langsung saja tentu Yusana Family sudah tidak sabar untuk mendengarkan penjabaran beliau. Ya, kehamilan itu kenapa penting ya? Karena ini mulai dasarnya pertumbuhan seorang manusia ya, dari janin. Dimana itu tanggung jawab besar seorang ibu, tapi yang banyak orang tahu itu tidak hanya tanggung jawab seorang ibu sebetulnya ya, tapi juga melibatkan orang-orang sekitarnya, suaminya, mertuanya, orang tuanya sendiri ya gitu. Nah, dimana itu tadi ya banyak sekali bisa karena faktor culture atau mitos di lapangan yang kadang sebetulnya malah memperumit, atau ada juga yang malah sebetulnya tidak mendukung untuk kesehatan dan nutrisi dari si ibu itu sendiri. Itu tidak kita pungkiri ya, kita tinggal di negara yang penuh dengan macam-macam mitos ataupun culture ya. Saya tidak mengatakan culture itu buruk tentunya Yusana Family ya, tapi ya itu tadi ya, kadang intervensi mertua lah segala macam ya, complicated lah ya kalau kita bicara rumah tangga gitu ya. Walaupun saya belum rumah tangga Yusana Family ya. Tapi dengar-dengar gitu. Nah itu karena kompleksnya itulah, makanya sebagai seorang ibu, apalagi Anda seorang suami, wajib kudu mesti Anda tahu gitu ya, kalau Anda berencana ingin memiliki anak tentunya. Oke, langsung saja kita panggilkan pembicara kita untuk malam hari ini. Siapa dia? Yusana Family mungkin sebagian sudah pernah bertemu, mengenal dengan beliau di sesi-sesi sebelumnya. Yuk berikan applause, virtual applause kepada Dr. Diah Arum, spesialis master gizi ya, atau dokter gizi medik. Sorry salah baca. Selamat malam Dokter Diah. Halo, Mbak Erni. Gimana kabarnya Dok? Alhamdulillah baik. Semoga Bapak Ibu sekalian dan Mbak Erni juga sehat semuanya. Amin. Nah, Yusana Family, beliau ini kan spesialisasinya di bidang gizi, dan kebetulan tema beliau malam hari ini nih bisa dikatakan adalah topik yang sering dibahas oleh Dokter Dia. Jadi, Yusana Family nanti dengarkan penjabarannya. Ada pertanyaan sekarang lah waktunya Anda, nanti disiapkan pertanyaan diketik di kolom chat ya, tapi dengarkan dulu penjabarannya, mana yang belum kurang jelas atau mana nanti yang masih mungkin ya masih ingin ditanyakan, silakan gitu. Karena memang ini sering nih menjadi topik pembahasan Dokter Dia ya. Jadi namanya gizi kan luas Yusana Family ya. Tuh, mumpung Anda bertemu dengan pakarnya yang memang sering membahas ini, jangan sungkan-sungkan. Oke, saya langsung persilakan Dokter Dia untuk berbagi materi. Terima kasih Mbak Erni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Saya izin share screen terlebih dahulu ya. Yes. Hari ini kita akan membahas satu topik yang senang sekali saya bahas di sosial media saya maupun ketika saya bertemu dengan pasien.
kebetulan pasien-pasien saya saat ini banyaknya adalah pasien ibu menyusui dan juga bayi-bayi yang lagi makan MPASI. Hmm. Tetapi ternyata sebelum menyusui dan masuk ke MPASI, nutrisi atau gizi itu sudah kita pupuk, sudah kita bentuk, sudah kita simpan sedari ibunya sedang mengandung janinnya atau sedang mengandung bayi yang disayangi. Jadi hari ini kita bahas mengenai nutrisi untuk kehamilan yang sehat. Hari ini kita bahas sedikit mengenai fisiologi dari kehamilan yang sehat, lalu nutrisi apa saja sih yang dibutuhkan oleh ibu hamil, dan bagaimana tips untuk mengatur gizi atau nutrisi yang sehat untuk ibu hamil. Mm-mm. Kita pelajari dulu nih sedikit Bapak dan Ibu sekalian, ada yang namanya perubahan fisiologis atau perubahan bentuk tubuh, kemudian bentuk organ tubuh dalam, ataupun perasaan atau psikologis dari ibu hamil. Jadi yang paling kelihatan ini adalah rahim. Rahim di sini adalah bahasa medisnya uterus. Kalau sebelum hamil, uterus itu hanya sebesar telur ayam, Bapak dan Ibu sekalian. Telur ayam kecil ya, Mm-mm. tapi lebih kecil telur puyuh. Lalu ketika sudah hamil 8 minggu, itu kurang lebih sebesar telur bebek. Udah mulai nih agak besar. Hamil 16 minggu itu sebesar tinju orang dewasa, berarti biasanya sekepalan tinju masing-masing ibu hamil. Nanti ketika sudah lebih bertambah lagi usia kehamilannya, ternyata perut ibu atau uterusnya itu bisa mengisi full rongga perut dari ibu, bahkan sampai menekan diafragma. Diafragma itu adalah batas antara bagian perut dengan bagian dada dengan paru-paru. Jadi, semakin besarnya uterus, biasanya akan banyak sekali perubahan fisik yang dirasakan oleh ibu. Karena banyaknya perubahan fisik tersebut, berarti semakin banyak energi yang dibutuhkan oleh ibu untuk menjaga kesehatannya, tapi tetap juga harus perhatikan butuh semakin banyak nutrisi juga untuk si bayi tumbuh dan berkembang sesuai yang kita harapkan, atau tumbuh dan berkembang dalam posisi yang sehat. Nah, kalau tadi fisiologisnya ibunya berubah ya, makin besar uterusnya, mungkin makin sesek. Biasanya ada rasa nih kalau udah hamil trimester 3, udah makin sesek, nggak bisa tidur yang nyaman. Nah, itu kita bisa lihat nih perkembangan janin dari bayi yang dikandungnya. Kalau dilihat kayak gini, rasanya imut-imut ya, maksudnya kecil-kecil gitu. Tapi ini merupakan satu bentuk ciptaan Tuhan yang bisa kita lihat perkembangannya. Oh, ternyata beginilah manusia tercipta. Kalau dari 1 bulan itu, Bu, ukurannya cuma 0,2 cm. Wow. Berarti kecil banget ya. Mm-mm. Jadi kayak kayaknya sebesar kelereng, tapi lebih besar sedikit. Mm-mm. Lalu kemudian di 2 bulan dia ukuran janin tersebut itu mulai nempel, Bu, di dinding rahim, nempel kuat. Jadi kayak bergantung gitu. Nah, 3 bulan semakin bertambah ukuran dari janinnya, lalu mulai terasa nih pergerakan bayinya. Tapi masih kecil-kecil. Tapi sama kita udah kerasa nih, ibu hamilnya udah mulai kerasa, oh ada gerakan sedikit nih, ada yang kedut-kedut-kedut gitu. Nah, 4 bulan organnya juga sudah mulai terbentuk dan tumbuh semakin cepat. Jadi di sini masuk di kalau di usia 1 sampai 3 bulan itu masuk trimester 1, biasanya disebut sebagai trimester 1. 4 bulan sampai 6 bulan itu masuk trimester 2, di mana di sini Bapak dan Ibu bisa lihat bahwa organ tubuh, jadi dari mulai paru-paru, jantung, kemudian tulang-tulang tubuh anak kita, terus kemudian organ perutnya juga, usus dan lain sebagainya itu terbentuk dan cepat banget. Dia semakin terbentuk satu-satu, mungkin hari ini ngebentuk paru-paru, besok langsung ngebentuk misalnya hati, liver gitu. Jadi di trimester kedua nih mulai terbentuk organ. Lalu di trimester 3, yaitu di usia 7 bulan sampai 9 bulan, di sini ketika bagian tubuh anak sudah terbentuk semuanya, tinggal membesarkannya, membentuknya supaya semakin menjadi sempurna. Oleh karena itu, biasanya di trimester 3 ada beberapa
nutrisi yang kemudian harus berada di titik puncaknya. Salah satunya adalah pembentukan otak. Jadi tadi organ tubuhnya udah mulai kebentuk nih, oke. Masuk ke trimester 3 biasanya nutrisinya mulai nih, oke. Buat kognitif anaknya, buat bentuk sel-sel otaknya itu mulai dibentuk dengan sempurna. 8 bulan sudah terbentuk, sudah oke. 9 bulan, kalau di 8 bulan ini juga biasanya udah mulai kelihatan bentuk wajahnya Bapak Ibu. Kalau biasanya dilihat 7 bulan tuh udah mirip siapa ya, mirip ibunya atau mirip ayahnya gitu. Tapi kalau di 8 bulan sudah agak besar buat kelihatan di USG 32 minggu sampai 36 minggu itu udah kelihatan agak besar ya. Tapi biasanya mulai nih kelihatan hidungnya bentuknya seperti apa, alisnya mulai terbentuknya seperti apa. Baru nanti 9 bulan kepala bayinya itu mulai berpindah ke dalam. Ke bawah. Nah, karena perubahan-perubahan yang dirasa dari ibu, dari pembesaran uterus dan juga organ-organ dalam lainnya, dan proses pembentukan janin yang selama berbulan-bulan, selama 9 bulan tersebut yang bertahap, maka memang kebutuhan gizi ibu hamil itu harus benar-benar diperhatikan. Nggak hanya yang, udah makan biasa aja, yang penting masuk, enggak. Harus betul-betul diperhatikan. Karena bukan hanya untuk janinnya, biar janinnya sehat, tapi supaya ibunya juga kuat dan sehat untuk nanti menjalani prosesi ketika sudah melahirkan untuk merawat anaknya. Biasanya kebutuhannya itu meningkat sekitar 15-20% ibu dan bapak sekalian. Lalu biasanya yang di-highlight adalah beberapa poin ini. Janin itu butuh kalsium 30-40 mg per hari. Lalu ibu hamil juga membutuhkan zat besi kurang lebih 800 mg per hari. Dan di sini yang perlu kita perhatikan, rata-rata kenaikan berat badan ibu selama 9 bulan kehamilan itu kurang lebih 12,5 kg atau sekitar kebanyakan 6,5 kg sampai 16,5. Di sini berarti kita bisa lihat bahwa kenaikan berat badan itu memang berguna untuk satu, kebutuhan energi ibunya dan juga mengikuti perkembangan bentuk dari janin atau tumbuh kembang janin. Jadi, ibu hamil itu tidak diperkenankan untuk diet atau membatasi asupannya. Kayaknya dia takut gemuk gitu kan, misalnya, nanti takutnya udah misalnya nih awal sebelum hamil ternyata sudah badannya status gizinya berlebih, tetapi nggak boleh diet Bapak Ibu dan Ibu sekalian, tetap harus ada kenaikan berat badan karena memang melihat untuk pertumbuhan janinnya. Oke, nutrisi apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama itu adalah protein. Protein ini gunanya untuk tumbuh kembang sel-sel tubuh ibu hamilnya, tapi termasuk untuk sel otak janin. Jadi protein itu sangat penting untuk ibu hamil, juga untuk pertumbuhan payudara ya ketika nanti persiapan untuk menyusui. Kurang lebih dibutuhkan 75-100 gram protein per hari. Sumber proteinnya antara lain adalah daging, unggas, kemudian ikan, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Lalu nutrisi yang kedua adalah folat. Kayaknya udah lumayan sering dengar ya kalau tentang folat ini. Tapi memang harus diulang-ulang terus karena memang sedemikian penting si folat ini. Yang pertama adalah mengurangi resiko cacat. Gunanya asam folat ini adalah mengurangi resiko cacat pada janin. Seperti amit-amit jauh misalnya mengalami ansefali. Ansefali itu jadi janinnya tumbuh tetapi biasanya kepalanya, bagian kulit kepalanya tidak ada, jadi biasanya otak, langsung kelihatan otaknya. Kemudian kalau spina bifida itu tulang belakangnya, jadi perkembangan tulang belakangnya menjadi tidak sempurna, bahkan biasanya bentuk anaknya kemudian menjadi cacat pada saat lahir. Jadi penting banget kebutuhan asam folat itu kurang lebih 600-800 mikrogram per hari. Lalu selain tadi protein, ada juga makronutrien yaitu lemak. Lemak ini dibutuhkan untuk tumbuh kembang janin selama di kandungan.
sebagai sumber tenaga dan untuk perkembangan plasenta juga. Kadar lemak ini biasanya akan meningkat terutama di trimester 3. Lalu zat besi tadi ya, zat besi itu berperan untuk mencegah anemia dan membentuk sel darah merah juga. Lalu karbohidrat, makronutrien yang ketiga, adalah sumber utama energi untuk tumbuh kembang janin serta untuk energi ibu hamilnya. Bisa coba pilih terlebih dahulu sumber karbohidrat kompleks seperti nasi merah, umbi-umbian, atau singkong. Lalu mikronutrien yang lainnya, jadi saya selang-seling nih antara makronutrien sama mikronutrien. Ada kalsium. Nah ini kalsium juga penting nih Bapak Ibu sekalian untuk pembentukan tulang dan gigi dari janin kita. Meskipun nanti kalau pas lahir nggak tumbuh gigi juga ya biasanya, giginya nanti-nanti gitu. Tapi ini buat simpanan kalsium di tubuh janin dan juga untuk simpanan kalsium atau untuk kebutuhan kalsium ibu hamilnya, terutama untuk mencegah osteoporosis pada ibu hamil. Biasanya sering nih muncul kalau udah trimester 2, trimester 3, kalau kebutuhan kalsiumnya kurang, kalau pas jalan agak bunyi tekluk gitu lututnya, atau nanti pas lagi gendong anaknya udah lahir terus kerasa bunyi ceklek gitu pas di lutut, atau giginya ada yang kemudian bolong waktu ibunya sedang hamil. Nah, bagaimana sih kita mengatur asupan supaya cukup untuk ibu hamil? Kembali lagi, kita bisa memakai prinsip isi piringku. Kurang lebih gambarannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam satu piring kita bisa membagi setengah, jadi kita bagi 2 nih. Kemudian ada makanan pokoknya, itu kurang lebih sepertiga. Makanan pokok tadi termasuk sumber karbohidrat ya. Lalu 1/6-nya itu adalah lauk pauk. Di sini berarti ada proteinnya. Bisa kita utamakan terlebih dahulu sumber atau bahan pangan yang tinggi protein tapi rendah lemaknya. Atau misalnya udah cukup tinggi lemaknya di situ, tapi kita coba nih cara masaknya yang kita ubah. Berarti jangan digoreng semuanya, mungkin kita bisa pepes, mungkin kita bisa di oven, dipanggang gitu ya, atau kemudian dikukus dan lain sebagainya. Lalu yang tadi setengahnya itu sepertiganya adalah sayuran dan 1/6-nya adalah buah-buahan. Jadi dalam satu piring lengkap, ada sumber energinya, kemudian ada sumber protein dan juga lemak, dan buah dan sayuran ini biasanya untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral. Contohnya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ibu hamil tuh butuh berapa banyak sih energinya atau kalorinya, atau makannya seberapa banyak sih? Apa harus makan yang banyak banget, nambah gitu ya tiap kali makan harus 3 centong misalnya? Enggak. Kita bisa lihat kalau di trimester awal, trimester pertama ya, jadi 1-3 bulan pertama, itu kebutuhan penambahan energi kurang lebih 180 kilokalori. Contohnya ternyata hanya cukup misalnya menambahkan telur ayam rebus 1 butir di 1 hari makannya, atau susu sapi segar setengah gelas. Kemudian trimester 2 dan 3 itu kebutuhan energi bertambah 300 kilokalori per hari. Itu kurang lebih setara dengan 1 mangkuk bubur kacang hijau. Ini dibagi ya, jadi kacang hijaunya kita mengkonsumsinya ternyata 5 sendok makan, terus di dalam ada santannya juga. Itu sudah cukup sebenarnya untuk penambahan energi atau penambahan jumlah kalori untuk ibu hamil. Contohnya seperti itu. Nah, pada prinsipnya makanan untuk ibu hamil atau nutrisi untuk ibu hamil itu tidak ada batasan-batasan yang terlalu ketat. Biasanya sih nanti pas lahir lebih bebas lagi ya. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian, terutama adalah makanan mentah. Jadi makanan mentah itu lebih baik dihindari untuk ibu hamil karena punya resiko bakteri-bakteri yang bisa menginfeksi ibunya, itu bisa juga menginfeksi janinnya. Seperti contohnya telur yang mentah, kemudian daging yang mentah, atau kemudian mengkonsumsi sashimi, jadi ikan yang mentah, itu juga tidak boleh. Lalu alkohol, kayaknya kalau di Indonesia budaya untuk mengkonsumsi alkohol nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak terlalu luas seperti ketika di luar negeri. Tapi memang alkohol kalau bisa betul-betul
hindari. Jadi nggak mau konsumsi alkohol dalam masa kehamilan. Nah, yang sering masih agak loss ini adalah konsumsi kafein. Jadi ada konsumsi kafein. Saya nggak ngopi dok, misalnya. Saya nggak ngopi, tapi minum teh. Teh itu ternyata ibu dan bapak sekalian juga punya kandungan kafein, betul Mbak Erni. Jadi punya kandungan kafein juga. Jadi kalau mau mengkonsumsi teh, misalnya teh hangat gitu ya, ukurannya itu kurang lebih maksimal hanya 1-2 cangkir dalam sehari. Dan akan lebih baik tidak dikonsumsi rutin. Jadi pas lagi pingin aja nih ibu minum, kalau enggak ya udah enggak. Karena memang kafein itu bisa meningkatkan detak jantung dari ibu, tapi juga bisa meningkatkan heart rate dari si bayi juga. Jadi bayinya juga bisa detak jantungnya jadi cepat dan tidak beraturan. Oke, ini beberapa vitamin dan mineral yang lainnya untuk ibu hamil. Di sini saya mau highlight sedikit yang vitamin B6. Mungkin ada beberapa ibu, lumayan banyak ya, pada saat hamil trimester pertama lagi mual, muntah. Nah, vitamin B6 ini atau bahan pangan yang mengandung vitamin B6 ini berguna untuk mengurangi frekuensi dari morning sickness atau mual muntah di awal kehamilan Bapak Ibu sekalian. Lalu ada juga vitamin DHA. Ini adalah salah satu vitamin yang memang penting atau sangat baik untuk dikonsumsi karena berguna untuk perkembangan otak, baik sebelum lahir atau sesudah melahirkan. Biasanya kalau sebelum lahir itu mulai diberikan oleh dokter di trimester ketiga. Di trimester ketiga. Nah, DHA ini biasanya agak gandeng nih. Kalau bahan pangan aslinya dia gandeng sama asam folat, sama seng, jadi bisa di dalam makanan dikonsumsi barengan. Tapi kalau misalnya ada ibu yang kemudian ada ciri-ciri nih kekurangan DHA, itu biasanya nanti akan diresepkan untuk memberikan mengkonsumsi suplementasi tambahan. Terus ini di riset yang terbaru itu memang berguna sekali. Jadi ketika si ibu mengkonsumsi vitamin DHA di sebelum lahir, jadi pas masa kehamilan gitu ya, itu diukur kemudian kognitif anaknya, jadi perkembangan otaknya, kemampuan otak anaknya itu ternyata punya relasi yang positif. Jadi anaknya lebih mudah mengerti, kemudian perkembangan makannya juga lebih oke. Itu karena dari konsumsi DHA pada saat kehamilan. Terus vitamin D ini biasanya gandeng ibu dan bapak sekalian bersama dengan kalsium karena sangat baik untuk pertumbuhan tulang dan janin. Kalau dari IDAI, Ikatan Dokter Anak itu sama anak dan ibu hamil itu ada anjurannya untuk mengkonsumsi kurang lebih 400 international unit per hari untuk kebutuhan vitamin D ya. Terus zinc, vitamin C, vitamin B1 ini bisa kita lihat beberapa sumbernya ya. Sumber vitamin E juga, contohnya sumber vitamin E seperti apa ibu dan bapak sekalian, dari minyak-minyakan ternyata. Minyak canola, minyak kelapa sawit, jadi minyak yang kita pakai di rumah ya, minyak jagung, atau mengkonsumsi kuaci bunga matahari, minyak bunga matahari, margarin itu juga salah satu sumber vitamin E. Lalu vitamin C, ini kayaknya kalau vitamin C udah banyak ya yang mengkonsumsi juga kita sehari-hari, jangan biji, cabai, pepaya, stroberi, lemon, dan lain sebagainya. Terus seng, ini agak perlu diperhatikan karena seng ini atau zinc ini memang salah satu zat yang berguna untuk ibu hamil. Tapi yang paling tinggi di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya adalah tiram. Tetapi kalau untuk ibu hamil, tiram itu salah satu makanan yang perlu diwaspadai karena memang dia kan hewan laut yang meskipun banyak yang budidaya ya, tapi dia diam nih. Karena dia berdiam itu jadi punya risiko kandungan merkuri atau limbah-limbah yang lainnya. Jadi ini bisa di skip dulu, tapi masih ada nih daging sapi, hati ayam, kuning telur itu juga salah satu sumber
ginseng yang bagus untuk ibu hamil. Yang bikin dari apa? Nah, Kertas ini ya? makanan-makanan atau bahan Kertas pangan yang sama mengandung botol. DHA sama ternyata kalau tadi kan ya Oh, seperti yang buat saya bilang ini tadi prananya kuning sekolahan telur. kan? Nah, kalau Bukan, full telurnya, cuma putih untuk telur dan kuning telur itu juga bisa jadi mainan-mainan aja. bahan pangan yang sebagai sumber DHA. Yang bikin dia atau Kacang-kacangan. Bapak? Kacang-kacangan kalau di berdua. Indonesia selain kacang tanah itu ada Si kacang sama kenari, papa. Oh, kacang mede Berdua itu juga sih. bisa sebagai sumber DHA Oh. atau ikan seneng juga ya bisa mainan digunakan. gitu ya. Terus Iya. oh ya kelor, Di Bapak Ibu dalamnya. sekalian, daun kelor juga Kelor. bisa digunakan Oh, betul ada bolongannya. dijadiin bahan Isinya pangan apa aja itu? untuk ibu hamil. Isinya Ini baru sumber botol. kalsium, beberapa Isinya sumber baru botol kalsium gitu, yang belum bisa ada dikonsumsi isinya. oleh ibu hamil. Terus, nah ini Oh, yang terbaru Bapak Ibu sekalian ada di buku balik. KIA tahun Di bawah ini 2020. Ini porsinya saya tadi ambil nggak kacang screenshotnya lepas. ya. Ini contoh makanan Dilem ibu ya? hamil Dilem ya trimester 1, kertasnya? Iya, ibu dilem. hamil trimester 2 dan Lemnya. 3. Kalau Kita pakai lihat, lem, oke ternyata ini kalau tuh makan lemnya nasi pakai itu kurang lebih kayak 5 porsi. kayak 5 lem, porsi itu berarti Terus- cuman terus 3 per kasihin 4 gelas air. nasi. terus 3 per 4 gelas berarti segitu. Jadi kertasnya nggak dicemplung- banyak-banyak sebenarnya. cemplung di Terus kertas. kemudian Kertasnya protein hewan cemplung sama itu diutamakan terlebih air dahulu. lem Contohnya sama dari lemnya ikan, juga. kemudian Dicemplung ayam cemplung, atau daging, Tunggu sampai- telur. Itu kayak- sebanyak kayak 4 lengket, terus porsi. di Lalu kelasnya protein dulu ya. nabati ini juga 4 porsi, sayur-sayuran juga 4 Nah, porsi, besok kalau sudah minyaknya tinggi, 5 porsi Oma dan lihat ya. gula atau garam. Oke. Garam Ada itu ya, dibatasi ada- ya, jadi pemberiannya ada hanya laharnya. secukupnya aja, bisa diberikan garam meja aja. Jadi pas makanan udah jadi nih, Ini Mary idealnya sih sih. seperti itu. Jadi makanan udah jadi baru Tutupin dikasih mukanya garam Cia berlebihan. sama Mary. Tapi monggo itu balik lagi ke Iya, besok Oma tadi buatin seperti Mbak baju Emi bilang, batik balik buat lagi ke budaya dan kayaknya kebiasaan batik di masih rumah ada. masing-masing. Tapi Mary Mary kan- perlu diinget nih, oke Di belakang berarti Mary kan boleh cewek. mengkonsumsi atau masak Iya, pakai Mary garam, cewek. tapi jangan Iya berlebihan. cewek. Tapi ini yang asin-asin nih, Hmm. bawaan bayi Kalau gitu kucingnya kan, yang karena hitam itu mana? Kucingnya si itu. garam berlebihan Oh, itu miau, juga miau. bisa mengandus nanti ada hipertensi Bentar ya, pada Ma. kehamilan. Cia, Jadi kata perlu Mama dulu. diwaspadai. Yang itu soalnya Nah, ada ini di sedikit, kamar. Kalau di Indonesia angka anemianya cukup tinggi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di puskesmas, di posyandu itu ada program untuk membagikan tablet tambah darah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian di daerah masing-masing ada posyandu, terus ada ibu hamil, bisa diajak nih untuk periksa ke posyandu, ke puskesmas atau di rumah sakit untuk dapat si tablet tambah darah ini, karena memang lumayan penting untuk mengurangi kejadian dari anemia. Terus tidak lupa untuk rutin periksa ke posyandu. Ini anjuran untuk memeriksa kehamilan sebenarnya berapa kali sih? Dalam 9 bulan itu minimal 12 kali sebenarnya. USG minimal 3 kali dari per trimester ya. Jadi trimester 1, trimester 2, trimester 3. Tapi saya mau USG tiap bulan boleh nggak sih dok? Boleh aja. Jadi 9 bulan USG itu nggak apa-apa. Tapi minimal bisa 3 kali karena untuk mendeteksi usia kehamilan, mendeteksi kelainan pada janin, karena tadi ya di trimester kedua tuh biasanya harusnya organnya udah terbentuk dengan sempurna. Berarti kalau ada yang tidak sempurna ini terdeteksinya pada saat trimester kedua itu. Terus trimester 3 biasanya untuk persiapan melahirkan. Nah, ini perlu dilihat juga bapak-bapak sekalian, jangan merokok dekat-dekat ibu hamil. Di rumah juga ya harus usahakan clean nih dari rokok, karena ternyata asap ternyata Mbak Erni nggak cuman asap rokok aja, debris atau sisa-sisa dari buangannya si rokok yang nempel di baju itu. Jadi kan biasanya kita dengarnya aktif smoker, pasif. Jadi perokok pasif, aktif, ternyata ada perokok ketiga. Jadi third smoker itu juga bisa. Itu justru lebih efeknya lebih besar juga. Jadi bapaknya ngerokok nih, kalau bisa hilangin kebiasaannya. Kalau enggak belum bisa, pulang ke rumah itu harus cuci tangan bersih, ganti baju dulu, baru ketemu sama istrinya supaya menghindari dari third smoker itu. Terus jangan lupa untuk aktivitas ringan minimal 30 menit kurang lebih dalam sehari. Bisa sambil jalan santai, bisa sambil, biasanya kalau di daerah gitu ya
suruh ngepel gitu ya, tapi jangan berat-berat juga ngepelnya, cukup jalan santai aja atau muterin mall, itu juga bisa jadi aktivitas untuk ibu hamil. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Erni. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya dokter Dia. Nah itu Yusana Family ya, jadi ada beberapa nutrisi tadi yang sangat ditekankan oleh dokter Dia buat Yusana Family semuanya. Nah tadi ini udah banyak muncul pertanyaan juga nih dok, nanti kita akan bacakan satu persatu ya biar dijawab oleh dokter Dia. Ini unik-unik juga sih pertanyaannya yang masuk ya. Tapi sebelum kita masuk sesi tanya jawab, saya mau sharing sedikit kepada Yusana Family. Tadi dokter Dia mengatakan ya jika memang diperlukan tentunya seorang ibu hamil juga itu bisa mendapatkan dukungan dari suplementasi ya. Nah buat Yusana Family semuanya, kalau di Yusana sendiri ada beberapa suplemen yang memang biasanya kita bisa rekomendasikan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Cuman karena tema kita untuk malam hari ini adalah ibu hamil, jadi produk-produk yang nantinya akan saya jelaskan ini adalah produk yang biasanya kita rekomendasikan untuk ibu hamil. Nah, tapi tetap Yusana Family dan sudah sangat sering kita ulang gitu kalau kita bicara mengenai nutrisi, tetap sumber utamanya pola makan. Jadi jangan dibalik-balik gitu, karena sampai sekarang pun orang kadang sering hilafnya itu dalam artian dia merasanya kalau udah minum suplemen makanannya nggak mau dibenerin gitu, padahal harusnya mindsetnya dibalik gitu, makanannya kita benerin ya karena kita dalam sehari-hari masih sering ada gap, dalam artian kita nggak selalu serta-merta bisa mempraktekkan my healthy plate atau isi piringku setiap kali makan. Nah, suplementasi itu untuk menjembatani gap tadi atau kesenjangan tadi ya, jadi untuk membantu melengkapi tentunya, tapi tidak untuk menggantikan pola makan. Jadi pola makan is always be number one Bapak Ibu ya, itu prinsipnya mau orang dewasa mau orang hamil selalu pola makannya yang memang harus dijaga. Dan kalau Yusana Family dengar dari penjelasan dokter Dia tadi, ibu hamil tuh saya sering soalnya juga dok itu dapetin ibu hamil tuh aduh gimana ya dok, Mbak Erni ya biar berat badannya tuh nggak bertambah banyak kalau lagi hamil, tetap langsing segala macam. Tuh saya bingung gimana mau tetap ya, orang hamil tuh ada standarnya ya, yang naik berat badan yang sehat itu seperti apa, yang sudah over tuh seperti apa, ada Yusana Family ya. Tapi ya jangan ngarepin singset juga sih, kalau ngarepin singset ya jangan hamil Bapak Ibu ya. Gitu, pakai pil KB kek, pakai apa kek, pengaman segala macem gitu ya. Jangan menyiksa makhluk hidup yang lain, dalam artian janin Anda sendiri gitu ya, hanya demi mendapatkan berat badan yang bagus. Itu banyak banget ya, apalagi makanya kenapa sebetulnya faktor wawasan, makanya kita membuat edukasi-edukasi seperti ini Bapak Ibu semuanya, karena sampai sekarang orang masih banyak sekali menganggap ya tadi ya banyak salah kaprah gitu. Saya sering juga tuh dok denger kalau orang hamil tuh makan buat berdua, jadi porsinya di double, padahal kalau di Yusana Family lihat tadi cuma 5 porsi gitu ya kan. Tadi ada yang komen, dok porsinya berarti bukan porsi makan nasi padang ya, bukan. Nasi kadang yang setangkep gitu dok, tadi tuh banyak ada yang komen gitu, wah Terus itu dikali 5 gitu ya. iya benar dok. Saya kemarin kan habis pulang kampung ya dok ya, wah itu kan di tempat saya karena dekat dengan Padang, walaupun saya orang Medan Sumatera Utara, tapi karena kita bertetangga jadi rumah makan Padang tuh ada di mana-mana gitu kan. Tidak bisa dipungkiri ya, masakan Padang itu emang lezat gitu. Dan Betul. saya tuh kaget juga dapet porsinya gila banyak banget gitu, karena selama ini kalau saya ngambil sendiri tuh saya stylenya agak beda ya Yusana Family, tapi balik lagi tuh habit yang saya sudah bangun bertahun-tahun gitu. Karbohidratnya saya tidak terlalu banyak karena tadi ya mengikuti prinsip my healthy plate, sayurnya banyak dan protein tergantung Bapak Ibu ya, kalau kebutuhan Anda sedang olahraga Anda bisa tambah proteinnya ya, tapi kalau Anda biasa saja olahraga ya nggak usah terlalu banyak juga gitu ya, sayurnya yang harus banyak. Dan ternyata tadi kalau orang hamil juga ya nggak terlalu banyak berbeda. Yusana Family kalau memperhatikan tadi konsep my healthy plate ya coba Anda praktekkan itu gitu. Apalagi kalau sekarang masih belum hamil nih, mau program hamil gitu, biar nanti pas hamil nggak kaget ya, mulai sekarang dilatih gitu ya.
Jadi suplementasi itu ingat Yusana Family untuk membantu melengkapi atau menjembatani kekurangan nutrisi yang tidak bisa Anda dapatkan. Kadang-kadang tergantung individunya, bahkan ada yang kadang sering banget ngawur makanannya, ya disinilah fungsi suplementasi. Tapi ingat bukan untuk menggantikan peran makanan. Dan produk suplemen Yusana bukan obat, ya apalagi obat anemia beda banget ya. Ini bukan obat anemia, Ibu ya. Dan bukan obat mual apa obat muntah juga bukan gitu ya. Ini suplemen untuk melengkapi nutrisi untuk si ibu hamil dan bayinya. Yang pertama tadi beberapa nutrisi yang sudah dijelaskan oleh dokter Dia, itu ada banyak ya, dari vitamin B, B-nya tuh ada asam folat, ada B6, ada B1, kemudian juga ada zinc atau seng, ada vitamin E, vitamin C gitu ya. Kalau kita bicara mikronutrisi itu kandungannya ada semuanya sebetulnya ya pada sel esensial Yusana Family ya. Cuma memang sel esensial ini kita pada dasarnya peruntukan untuk orang dewasa pada umumnya. Kalau di Yusana di market lain memang kita punya prenatal sel esensial yang which is ada tambahan zat besi sebetulnya Yusana Family. Kalau Anda mengkonsumsi sel esensial yang versi sekarang yang ada di market kita Indonesia, memang Anda harus menambahkan tadi suplementasi zat besi dari yang lain ya, itu tidak bisa kita pungkiri gitu, ditambahkan. Tapi untuk suplemen nutrisi lainnya Anda bisa dapatkan dari sel esensial semuanya gitu. Karena memang sel esensial ini didesain untuk orang dewasa pada umumnya ya gitu. Tapi bukan tidak bisa diberikan, bisa, cuma zat besinya harus Anda tambahkan. Berbeda dengan prenatal sel esensial yang ada di market US atau market negara-negara lain ya, karena Yusana kan kita punya banyak cabang, ada 24 negara. Dan tentunya yang paling sering juga selalu kita rekomendasikan ya, itu buat orang yang hamil adalah suplementasi kalsium. Tapi agar kalsium itu bisa diserap dengan baik, butuh partnernya yaitu magnesium dan vitamin D. Which is itulah kenapa kita menciptakan di Yusana, saintis kita menciptakan produk yang namanya Magnekaldi, magnesium, kalsium, dan vitamin D. Vitamin D sebagai regulatornya, magnesium untuk kendaraannya. Prinsipnya seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kemudian ini tadi yang di-highlight juga oleh dokter Dia untuk kesehatan tadi ya, kemampuan kognitif si bayi dan perkembangan otak bayi saat di perut ibunya itu sebetulnya sangat didukung oleh kecukupan DHA. Dan suplemen kita Biomega di dalamnya itu sudah ada omega 3, EPA dan DHA-nya, which is perbandingannya tuh ya saya Yusana Family bisa bandingkan tentunya ya, bahwa memang ini perbandingannya sangat tinggi gitu. Jadi kalau Yusana Family perhatikan, ini nggak cuman omeganya top gitu, karena banyak juga di luar sana yang hanya ada omega 3 tapi ternyata perbandingan rasio EPA dan DHA-nya itu tidak terlalu tinggi ya. Tapi Yusana ini EPA dan DHA-nya itu tinggi, jadi buat ibu dan bayinya bisa dapat benefitnya. Plus dalam Biomega juga Anda sudah mendapatkan suplemen tambahan untuk vitamin D. Kenapa? Karena ternyata Yusana Family, kalau Anda mengkonsumsi fatty fish atau ikan berlemak yang contoh ikan salmon, tuna, dan teman-temannya, sarden lain, itu selain Anda dapat omega 3, pada dasarnya itu Anda juga dapat vitamin D dari makanan walaupun sedikit ya gitu. Itulah sebabnya karena apa? Kalau Yusana Family mikir-mikir kenapa sih Biomeganya Yusana tuh ada vitamin D, karena realnya kalau kita bicara omega 3 kan sumber yang paling familiar itu ikan ya Bapak Ibu ya, walaupun Anda bisa dapatkan dari kacang-kacangan gitu, tapi yang paling famous itu ikan dan paling gampang, walaupun tidak bisa kita pungkiri orang hamil kadang-kadang nggak mau, banyak juga yang nggak mau makan ikan, that's a problem gitu. Jadi ini adalah salah satu yang bisa membantu karena memang sangat penting ya Bapak Ibu ya gitu. Apalagi tadi dokter Dia juga menjelaskan mengenai folat ya. Asam folat itu penting banget Bapak Ibu. Itu kan dari gabungan salah satu komponen dari vitamin B kompleks ya. Dan itu saya ingat banget dulu aku belajar waktu kuliah tuh dengar orang yang hamil kekurangan vitamin asam folat itu kasihan banget anaknya gitu ya, karena saya dulu kebetulan prakteknya pernah melihat anak yang cacat yang karena kekurangan ya itu tadi ya vitamin atau asam folat vitamin. Jadi makanya di highlight banget tuh Bapak Ibu, karena memang sangat signifikan perannya gitu. Jadi nggak main-main kalau kita bicara, namanya juga titipan ya, tanggung jawab.
Ini yang biasanya paling basic yang kita rekomendasikan. Dan ada tambahannya yang lain, kalau itu sana family, nah ini karena kadang-kadang makan sayur, nah ini juga kita berikan juga ya, lihat juga ya kalau di morning sickness lagi parah gitu ya, karena serat dia punya sifat memang nggak cuman fiber G-nya Usana Bapak Ibu ya, tapi hampir prinsipnya kalau Bapak Ibu banyak makan sayur dan buah itu, apalagi sebelumnya Anda tidak terbiasa banyak makan sayur dan buah, sudah pasti ada terasa kembung atau begah sedikit, tapi itu dimaklumi ya karena sifat serat seperti itu. Cuma tujuannya kenapa? Karena ya fungsi serat tetap penting Bapak Ibu ya untuk ibu hamil juga. Kenapa porsinya sayur itu banyak kan karena itu juga ya. Serat itu sangat membantu, karena jangan sampai ibu-ibu tadi nambah porsi untuk misalnya porsi lemaknya atau proteinnya, tapi nggak diimbangi dengan seratnya gitu ya. Karena ya nggak bisa dipungkiri juga ya, ibu hamil juga kadang-kadang problemnya itu sumber protein dan lemaknya udah bagus nih, tapi proses pengolahannya salah, digoreng mulu segala macem gitu ya. Dan ya at least Bapak Ibu masih dapat sumber seratnya, kalau mencukupi itu masih bisa dibantu ya untuk tadi memastikan agar si kolesterol dan lemak darahnya tuh nggak drastis meningkat karena dia langsung buang gitu ya. Itu kan fungsi serat kan satunya. Jadi ini bisa direkomendasikan, tapi make sure saja dia lagi morning sickness-nya nggak parah. Nah, yang biasanya juga kita rekomendasikan karena orang hamil sometimes beberapa orang itu sering mengalami mual dan segala macam. Nah, itu juga mungkin sebelum hamil mereka sudah mengalami kendala ini atau mereka punya masalah sistem pencernaan saat mereka sebelum hamil pun biasanya kita sangat rekomendasikan juga digestive enzyme. Kenapa? Ya karena itu tadi ya gitu. Untuk membantu melancarkan pencernaannya. Dan tentunya bisa ya tadi jangan sampai udahlah dulu punya masalah sistem pencernaan, mau makan aja juga jadinya begah gitu ya, belum lagi ditambah mual karena morning sickness, kan kasihan banget ya. Makanya banyak orang yang kalau tidak diperhatikan baik-baik itu bisa kekurangan gizi ya di trimester 1. Padahal penting banget loh kalau kita bicara trimester 1, 2, 3 ya sangat pentingnya Bapak Ibu ya. Jadi nggak boleh dianggap sepele. Mungkin di topik-topik selanjutnya kita bisa bahas seperti tensi pada kehamilan dan masih banyak gangguan lain ya pada kehamilan, nanti kita bisa undang lagi dokter dia. Tapi untuk malam hari ini kita bahas mengenai gizinya secara mendalam. Oke, itu beberapa suplemen yang kita rekomendasikan. Jadi yang paling basic ada Sal Esensial, ada Biomega, ada Magnekaldi. Itu paling basic banget. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan seperti digestive enzyme dan fiber G. Bisa juga yang lain, tapi kalau suplemen yang lain seperti Hepasil dan segala macam, kalau Usana Family bertanya sama saya, walaupun sekarang nggak ada yang nanya ya, kalau yang belum ada penelitiannya, kita biasanya tidak rekomendasikan Usana Family. Kenapa? Karena itu tadi ya, di fisiologis orang hamil itu agak unik. Itulah kenapa orang hamil itu punya bisa kita kategorikan satu kelompok tersendiri. Biasanya kalau kesehatan kita menyebutnya kelompok beresiko ya, karena mereka sangat contoh beresiko terkena anemia Bapak Ibu ya. Dan tidak bisa bukan tidak bisa ya, tapi nggak bisa disamakan seperti orang normal pada umumnya gitu. Makanya topik pembahasannya sendiri gitu. Buat Usana Family semuanya yang mau merekomendasikan, Anda bisa mulai dari yang paling basic seperti tadi ya, Sal Esensial, Biomega, Magnekaldi, kemudian mungkin Anda tambahkan digestive enzyme biar dia makannya bisa terbantu sehari-harinya ya. Karena ya tidak bisa dipungkiri banyak juga yang orang hamil memiliki tadi ya morning sickness-nya cukup parah, tapi ada juga yang nggak kerasa gimana-gimana gitu ya, which is yang menurut saya itu amazing juga gitu. Jadi saya punya temen yang kalau lagi hamil itu sampai masuk rumah sakit karena nggak bisa makan sama sekali, muntah terus, mualnya parah banget. Tapi ada juga temen yang nggak ada bedanya, dia hamil dengan tidak hamil gitu. Jadi very unik ya kalau kita bicara masalah kehamilan, karena balik lagi faktor hormonal dan segala macam ya, dan tiap orang punya badan yang berbeda-beda. Oke, itu saja sharing dari saya untuk malam hari ini. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita panggilkan kembali Dokter Dia. Oke.
Nah, kita mulai pertanyaan yang pertama nih, Dok. Oke, Nah, tadi siap. karena saya ngomongin ini, Dok, ngomongin ibu hamil yang sampai nggak bisa makan. Ini biasanya trimester 1 sih itu ya. Nah, biasanya kalau seperti itu, Dok, apakah memang opsi satu-satunya hanya dibawa ke rumah sakit atau ada pola makan tersendiri yang bisa mereka terapkan gitu? Oke, sebenarnya kalau pas di trimester 1 Mm-mm. itu karena memang lagi kenceng-kencengnya nih pergolakan perubahan hormonal dari yang tidak hamil ke sedang hamil, di mana tubuh itu betul-betul menyesuaikan, dan tubuh ibu hamil tuh punya defense mechanism, Mbak Erni dan ibu bapak sekalian, untuk menjaga janinnya nih tetap ada. Jadi biasanya akan dilihat dulu nih ketika sebelumnya, apakah status gizinya ibunya ini oke atau kurang oke. Biasanya yang terjadi ketika status gizinya kurang, kemudian ibunya hamil, itu kan ada defense mechanism-nya ya dari tubuh kita, tubuh ibu hamil, untuk melindungi si janinnya. Karena misalnya, proteinnya agak kurang nih, oke, buat ngebentuk si janinnya kan, akhirnya ngambil nih yang ada di tubuh ibunya, deposit tubuh ibunya. Makanya kemudian biasanya akan lebih terlihat ketika ibunya yang status gizinya kurang, itu akan lebih beresiko mengalami morning sickness yang berlebihan atau mual muntah yang berlebihan. Itu termasuk biasanya kalau yang udah sampai masuk ke rumah sakit itu disebutnya hiperemesis gravidarum, Mbak Erni. Di situ biasanya ibu kriterianya adalah ibu sama sekali tidak bisa makan, tapi ibu juga sama sekali tidak bisa mengkonsumsi cairan. Jadi dehidrasi nih, masuknya ke dehidrasi, dia udah bisa dehidrasi sedang bahkan berat. Nah itu baru biasanya butuh ke rumah sakit. Nanti oleh dokter akan dicek status elektrolitnya seperti apa, terus biasanya akan diinfus. Tetapi kalau yang pagi hari nih mual, muntah, atau bahkan sore hari mual, muntah gitu ya, tapi dalam satu hari itu masih dia bisa makan sedikit-sedikit, walaupun sedikit ya, tapi masih ada yang bisa masuk. Mungkin ada sedikit yang keluar, tapi nanti ada yang masuk lagi. Maka sebenarnya bisa kita siasati dengan pertama memastikan dulu kondisi janin itu dalam kondisi sehat. Tadi ya berarti cek kehamilan. Lalu yang kedua, pada pagi hari biasakan untuk tidak langsung bangun. Jadi bangun tidur kan kadang ada tipe orang yang Langsung gitu, duduk. langsung duduk gitu ya, atau langsung loncat gitu ibunya, ya udah mau langsung beres-beres ibadah dan lain sebagainya. Enggak, baiknya duduk dulu, stay dulu, tenang, supaya perubahan postural itu, perubahan posisi itu tidak menginduksi untuk asam lambung naik. Jadi pelan-pelan dulu. Terus di pinggir tempat tidur atau di dekat tempat tidur tuh sedia air minum putih. Jadi air minum putih itu bisa membantu untuk meregulasi tadi ya hormonal juga. Jadi bantu kasih warning ke tubuh bahwa kita udah bangun gitu. Jadi kalau kita bergerak langsung tiba-tiba, biasanya tubuhnya jadi apa nih, kan tadi yang perubahan hormonal gitu ya, jadi dia muncul mualnya. Terus bisa juga mengkonsumsi makanan yang tinggi protein tapi lemaknya rendah. Contohnya, jangan terlalu banyak makan goreng-gorengan, Bapak Ibu sekalian. Jadi gorengan itu memang agak lebih banyak menginduksi untuk mual, muntah. Berarti kalau misalnya makan protein ya dipanggang atau dibikin kuah, jadi di sup gitu ya, dibikin sup. Terus riset yang memang sudah terbukti itu adalah mengkonsumsi jahe, baik itu jahe di makanan ataupun di kayak dibikin permen jahe gitu ya, itu juga bisa mengurangi atau mengatasi rasa mual muntah. Ada juga riset yang setahu saya mengkonsumsi prebiotik, jadi ada prebiotik alami, enzim gitu ya, itu juga bagian dari memperbaiki jadi asam lambungnya, kondisi lambungnya itu supaya tidak terlalu sensitif sama si perubahan hormonal itu. Banyak sih sebenarnya. Jadi yang pertama mengurangi tadi ya gorengan-gorengan. Biasanya gorengan itu gandengnya sama tepung
tepung-tepungan gitu ya. Kita kan kalau goreng bakwan, pisang juga kadang kita goreng sama tepung gitu ya. Jadi itu gorengan-gorengan itu memang mudah sekali untuk menimbulkan mual muntah. Terus makan sedikit-sedikit nggak apa-apa. Jadi nggak usah yang wah harus makan nih, takutnya ntar muntah lagi. Nggak, justru makan sedikit-sedikit, tapi lebih sering itu lebih aman untuk di trimester pertama. Terus tadi jahe, prebiotik, enzim dan lain sebagainya. Oke. Nah itu tipsnya. Itu ada yang bertanya juga kebetulan ya. Eh, Dan yang ini unik juga nih. Untuk melengkapi kalsium, apabila disusulkan setelah melahirkan, apakah bisa kekurangannya maksudnya? Karena ada mitos ketika anak banyak dapat kalsium atau vitamin, malah susah keluarnya. Pernah dengar mitos itu? Pernah dengar. Dan itu mitos. Maksudnya berarti tidak terbukti faktanya. Karena memang kebutuhan kalsium kita sebagai orang dewasa itu sudah cukup banyak. Ketambahan kalau kita hamil dan menyusui nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi tambah plus gitu ya. Jadi pas kita dewasa aja, pas kita angka kecukupan gizi kita sebagai orang dewasa aja itu cukup tinggi. Apalagi kalau pada saat kita hamil dan menyusui. Jadi memang konsumsi kalsium itu segitu pentingnya untuk ibu hamil. Sering kerasa nggak? Kalau atau sering dengar ya, misalnya ibu hamil yang awalnya nggak apa-apa tuh, giginya utuh sebelum hamil, tapi pas hamil tiba-tiba sakit gigi, tiba-tiba giginya bolong, tiba-tiba ada yang copot ya, bahkan ada yang se-ekstrim itu, atau kemudian sering pusing, terus rasanya persendiannya sakit. Kadang gitu ya, itu bagian dari kekurangan vitamin dan mineral di tubuh. Jadi yang kecil-kecil, kita ngerasain kecil-kecil, tapi ternyata berpengaruh juga pada kualitas hidup kita atau kualitas ibu hamilnya. Jadi kalaupun memang ada gejala seperti itu, sebaiknya tidak menunggu nanti ya pada dok, saat melahirkan dulu. Jadi lebih baik dari sekarang aja. Dipenuhinya gampang kok. Tadi ya seperti Mbak Emi bilang juga, bukan gampang kok. Dari bahan pangan asli juga. Jadi dari bahan pangan yang inian, atau kalau memang ada anjuran mengkonsumsi multivitamin dari dokter, bisa dikonsultasikan ke dokter dan menggunakan multivitamin. Karena ada riset juga pada saat kalsium itu hampir mirip turunnya sama zat besi ketika sudah dilahirkan ya. Ketika bayinya udah lahir, dia bisa turun di usia 3-4 bulan. Jadi simpanan di tubuhnya bayi itu turun gitu, dan udah butuh support dari yang lainnya. Oleh karena itu biasanya kemudian muncul anjuran MPASI di usia 6 bulan ya, karena pas 4 bulan tuh emang udah turun gitu, vitamin mineralnya udah nggak tercukupi juga dari ASI atau dari tubuh ibunya, jadi memang butuh sumber makanan lainnya. Munculnya seperti itu. Jadi memang sebaiknya dari hamil atau sebelum hamil, supaya nggak kekurangan juga. Kebaikan nutrisi gitu ya. Betul. Makanya kalau di negara-negara maju ya, itu di beberapa daerah itu biasanya mereka di negara bagian tertentu mereka memang ada programnya. Jadi nggak karena dia infertil atau apa, tapi memang orang kalau mau punya anak tuh mereka udah ada programnya sebelum hamil. Kenapa? Karena ya itu tadi ya gitu. Anak itu ya kalau orang betul-betul memahami ya itu satu titipan kalau kita ngomong di Indonesia ya, karena kita negara yang beragama gitu ya, titipan Tuhan. Yang kedua ya ini makhluk hidup lain gitu loh yang kita omongin gitu kan istilahnya, which is ya tentu sebagai seorang tua ya memang harusnya memahami itu gitu. Which is sebetulnya kenapa kita buat edukasi seperti sekarang, karena ya sayangnya ya di Indonesia tuh banyak banget lah masyarakat kita tuh yang belum betul-betul memahami bagaimana sebetulnya pentingnya nutrisi, tidak hanya saat hamil, sebelum hamil tuh pun pas program. Ya mungkin buat Yusana Family yang mikir gini nih, ada nih ya kalau kecuali milenialnya agak modern gitu ya, maksudnya bukan modern, yang stylenya lebih ke kayak orang luar gitu ya,
Tapi masyarakat kita kan banyak tuh kalau udah nikah kadang ya udahlah punya anak sedapatnya aja. Walaupun bapak ibu mindsetnya menantu anda atau siapapun itu orang-orang sekitar anda dapat anaknya sedapatnya dikasih rezeki dari Tuhan. Nah, tapi tentunya seharusnya sebagai ini calon orang tua ya kita harus prepare setiap saat gitu. Kecuali tadi kalau anda memang program ya pasti ya, kalau namanya orang program nggak mungkin nggak direncanain ya, pasti nggak cuman makan tidurnya juga pasti diatur gitu ya. Nah, cuman sayangnya orang Indonesia tuh yang punya program hamil tuh hanya orang-orang yang punya masalah biasanya gitu, sayangnya gitu. Kalau masyarakat kita yang nggak punya kendala di masalah kesuburan, yang tadi ya sedapetnya gitu. Jadi kadang makanya juga sering ngawur. Padahal ya Yusana Family ya kalau anda mohon maaf dan masih aktif berhubungan seksual dan tanpa pengaman ya seharusnya anda juga menjaga pola makannya gitu ya, karena sewaktu-waktu anda bisa hamil kapan saja gitu ya. Itu yang sebetulnya pengen kita tekankan, jadi kita harus siap juga gitu. Mau berbuat ya harus bertanggung jawab, kalau saya selalu bilang begitu tuh sama teman saya, kalau senang berbuatnya ya harus bertanggung jawab gitu ya. Oke, nah ini ada juga nih, ini pertanyaannya unik juga nih ya dok. Dok, ada juga yang bertanya nih, kalau sering mengalami morning sickness itu biasanya apakah betul saat pembentukan gigi dan jadi pertanda anaknya lagi tumbuh giginya, ini benar nggak nih? Morning sickness Oke. masih oke, silakan. Iya betul. Jadi betul kata Mbak Erni. Jadi karena morning sickness mual pada saat pagi hari atau sore hari juga bisa, itu memang umum terjadi di awal kehamilan, jadi trimester awal ibu dan bapak sekalian. Sementara tadi kalau gigi itu sudah masuk di trimester kedua. Biasanya kalau udah trimester kedua, si morning sickness yang normal ya, maksudnya masih dalam batas normal itu sudah hilang di trimester kedua. Jadi tidak berhubungan. Tetapi memang ada morning sickness yang berkepanjangan. Itu terjadi biasanya kalau si ibu baru hamil pertama kali, jadi kehamilan pertama, atau kembar, bayinya kembar, itu juga ada nih hiperemesisnya, morning sickness-nya itu akan berlanjut bisa sepanjang kehamilan, malah jadi dari trimester awal sampai trimester ketiga gitu juga bisa. Ya jadi memang mungkin karena itu ya kalau di agama tuh ibu hamil, makanya tadi kan termasuk yang beresiko karena perjuangannya seberat itu. Bayangin kualitas hidupnya menjadi berubah karena muntah, mual, nggak bisa makan tapi harus memenuhi kebutuhan gizi janinnya kan. Jadi bisa tuh karena hamilan pertama atau hamilan kembar, atau status gizinya tadi bisa jadi kurang atau justru berlebih. Jadi di awal misalnya sependek pengetahuan saya, kalau di awal sudah mengalami obesitas, biasanya justru dia memanjang si morning sickness-nya. Betul, karena tadi biasanya kandungan dari lemak, kolesterolnya itu kan berlebih ya kalau obesitas. Jadi itu ngaruh ke asam lambungnya juga gitu. Wah, makanya ya tadi ya Yusana Family ya, kalau anda sudah menikah walaupun rezekinya sedapatnya ya program. Kalau saya ditanya ya, berhubung saya belum menikah Yusana Family, buat saya menikah aja itu tanggung jawab besar, apalagi punya anak. Betul gitu ya. Jadi ya harus betul-betul. Nah ini ada juga nih pertanyaan lain, wah unik juga nih ya. Beliau pernah menemukan katanya ibu hamil di bulan ke-7 atau udah hamil 8 bulan terjadi kejang-kejang, dan katanya ada perbedaan golongan darah antara ibu dan bayi. Bisa nggak dok terjadi seperti itu? Golongan darah antara ibu dan bayi. Ya bisa Bu, saya lupa diagnosanya, tapi bisa banget. Jadi ada perbedaan resus antara si ibu dengan janinnya. Biasanya karena kan terbentuknya janin itu karena sperma bertemu dengan ovum ya. Yep. Jadi ada DNA-nya ayahnya, terus yang
kemudian membentuk janinnya. Kalau si janinnya laki-laki, itu kan kalau kromosom namanya, jadi kalau perempuan itu XX ya, ibu dan bapak sekalian. Biasanya lebih low risk, jadi resikonya lebih rendah. Tapi kalau misalnya kemudian jenis kelaminnya berbeda, ke pembentukan jenis kelamin itu termasuk di trimester kedua tadi. Jadi organ reproduksi ya, menjadi laki-laki atau menjadi perempuan itu di trimester kedua. Jadi memang sesuai ya di 7-8 bulan, terus tadi kejang-kejang itu karena ada perbedaan resus dan kemudian jadi ke toksin ke ibunya. Terus bisa berpengaruh ke syarafnya sampai kejang-kejang. Bisa juga seperti itu. Tapi kejang pada saat kehamilan juga bisa berpengaruh dari gizi yang kurang, kemudian kekurangan dari, jadi hipokalium, hipomagnesium itu juga bisa dialami ibu dan bisa menimbulkan kejang. Nggak usah kejang yang berat ya, yang sampai kehilangan kesadaran. Kadang kalau di trimester 2 sudah mulai sering kram-kram nih, tiba-tiba kakinya kram, kakinya bengkak atau kram gitu ya, atau tangannya yang satu yang justru nggak pernah dipakai, misalnya biasanya pakai tangan kanan, pakai tangan kiri, terus jadi kaku tangannya, lemes, itu juga bagian dari kekurangan mikronutrien. Bisa juga seperti itu, jadi kram-kram kecil. Tapi bisa karena perbedaan resus. Nah itu buat sana family, mungkin ada yang golongan darah ini maksudnya, mungkin dokternya bisa menambahkan sedikit dong. Maksudnya resus itu apa sih itu? Mungkin yang lain maksudnya golongan darah A, B atau apa yang maksudnya kok ada istilah resus gitu. Mungkin tambahkan sedikit dok penjelasannya. Jadi kalau golongan darah itu kita udah sering dengar ya, ada tipe golongan darah ada 4, A, B, kemudian O, A, B, dan O. Tapi gandengnya si golongan darah ini ada resus. Kepada ibu sekalian, resus itu ada yang resus positif dan resus negatif. Resus ini salah satu kita penilai untuk tadi keturunan dalam apa namanya, kalau misalnya kita lihat pohon keluarga ya, biasanya ketika resusnya itu ketemunya yang berlawanan antara bapak dan ibu, resikonya untuk jadi penyakit agak berkurang. Tetapi kalau resusnya sama, misalnya antara pernikahan antara kita orang Asia sama Eropa, kamu nih jodohnya sama orang Caucasian gitu ya, orang Eropa, Amerika gitu, itu ada risknya juga untuk kemudian timbul penyakit ke anak-anak. Atau pernikahan yang mirip, misalnya nikah sama sepupu. Kayak kalau di agama ada juga ya, ada intinya bisa berbuat karena dari agama sebenarnya boleh, karena bukan mahram ya, kalau saya mohon dikoreksi kalau ini, tapi ini deket karena emang ada hubungan cukup deket ya bentuk DNA-nya. Jadi itu juga bisa harus dicek terlebih dahulu apakah nanti ada resiko untuk anaknya mengalami sakit. Biasanya yang paling sering itu kelainan darah. Iya. Nah itu urusan family main detail tuh ya. Makanya kalau nggak tahu sih kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia setahu saya, correct me if I'm wrong karena saya nggak tahu update untuk itu ya. Kalau sekarang kan orang sebelum menikah tuh dia harus tes HIV, tes segala macam gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada ya gitu. Kalau sekarang wajib, nggak bisa Anda mengurus ke KUA kalau nggak dapat hasil itu gitu. Nah tapi masalah Anda melanjutkan atau tidak ya itu urusan belakangan, tapi harus tes dulu gitu loh. Nah dulu banyak orang yang nggak tes itu ya nggak taunya dapat itu tadi ya, dapat bonus dan ternyata penyakit ya HIV ya kita bisa, walaupun lepas apapun ininya Bapak Ibu ya penyebabnya. Kalau sekarang kan wajib gitu. Nah kalau di negara-negara maju memang ini bukan pemeriksaan wajib Bapak Ibu ya. Jadi memang ada yang kadang-kadang tuh dia kalau udah lumayan
banyak wawasannya, dia sampai ngetes ke tadi resus darahnya tuh. Jadi nggak cuman virus toxoplasma dan segala macam yang bisa menyebabkan risiko kembar siam Bapak Ibu ya. Tapi sampai ke kelainan darahnya. Nah, itulah makanya kenapa kalau saya ya Bapak Ibu ditanya, wah tanggung jawabnya berat, saya selalu ngomong gitu ya. Karena ya kalau dipikir-pikir ya, kalau betul-betul sebetulnya kita memahami gitu, kan kita nggak pengen juga ya kalau bisa, walaupun semuanya nanti tergantung rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi ya kalau Anda bisa meminimalisir itu, karena sekarang ada teknologinya. Bahkan kemarin saya punya temen dok ya, sebetulnya cukup sedih sih ya ceritanya. Jadi spesialis obgyn itu ternyata ada yang namanya feto maternal ya sekarang juga ya. Maksudnya dimana yang lebih advance lagi katanya setahu saya gitu kan. Bahkan pemeriksaan USG-nya tuh pun lebih detail banget untuk beberapa penyakit kelainan genetik dari si anak itu udah bisa diketahui sejak dini dan bisa diserahkan keputusan kepada orang tuanya melanjutkan kehamilan atau nanti ya resikonya bisa anaknya meninggal. Jadi ada yang sampai maksudnya itu bahkan maksudnya baru lahir udah meninggal. Jadi lahir lihat mungkin sampai ibunya aja belum sempat gendong gitu ya, tapi udah meninggal gitu. Bukan meninggal di perut Bapak Ibu ya. Jadi karena kelainan atau gangguan cacat bawaan namanya ya. Dari lahir lah, dimana sebetulnya sekarang tuh ada teknologinya itu yang kita maksudkan sebetulnya. Jadi bukan berarti Anda harus ngecek segalanya, tapi kalau Bapak Ibu orang-orang kasih Anda cucu ya, menantu atau siapapun dan Anda memiliki budget, why not tidak memanfaatkan teknologi itu gitu. Banyak sekarang ya, bahkan yang seperti tadi gitu. Dan saya pun karena nggak terlalu update ya namanya juga saya belum ada niatan ke situ gitu ya dok ya gitu. Cuman ya walaupun saya belum mau ke situ, cuman saya rasa Yusana Family perlu mengetahui gitu, karena kemarin pun saya dengar dari teman saya ya, saya sangat prihatin gitu ya, dan dia baru tahu itu setelah anaknya udah umur trimester ketiga tuh. Jadi kayak ya gimana sih dok, udah ya. Terus dia tanya sama dokternya tuh, dokternya nanya, Indro ya memang sekarang udah nggak ada yang bisa kita lakukan Bu, kalau nggak miracle gitu, tapi ya memang usia harapan hidupnya sangat rendah Bapak Ibu ya. Jadi makanya kalau kita ngomong kelainan bawaan yang karena faktor genetik, kalau memang ada teknologinya Bapak Ibu maksimalkan. Makanya kalau ada seminar-seminar tidak hanya dari sana ya, buat Bapak Ibu pasangan suami istri yang masih aktif, kamu harus follow dokter obgyn, dokter spesialis gizi dan segala macam, karena bermanfaat banget Bapak Ibu ya. Saya aja yang belum merit aja sering follow, gimana sih? Kalau mau simpel sebenarnya kan sekarang maksudnya ke donor darah PMI ya Mbak Erni dan Bapak sekalian. Itu kan pasti sebelum donor darah akan dicek kondisi kesehatan kita dan golongan darah kita. Nah itu udah bareng gandeng sama resus. Biasanya sih orang Indonesia tuh resusnya dok. Udah ada. Biasanya gandeng sama resusnya. Di Indonesia tuh rata-rata positif, resus positif. Oke. Tapi 1-2% tuh ada yang resus negatif. Nah, which is itu yang agak tricky ya dok ya? Iya betul, harus tricky karena harus kalau sebelum nikah ya, misalnya sebelum nikah dia harus cari tahu dulu nih pasangannya apakah sama-sama ternyata resus negatif atau positif. Kalau positif lumayan oke. Bukan lumayan oke ya, resiko untuk kemudian anaknya mengalami tadi yang seperti Mbak ini katakan cacat bawaan janin itu akan lebih kecil. Tapi kalau ternyata sama-sama masuk dalam golongan 1-2% itu ya lumayan high risk. High risk. Wow. Kalau ngomongin cacat bawaan tuh, aduh, enak banget ya. Dulu saya belajar, karena dulu waktu kuliah kebetulan belajar itu dong, kita genetika populasi, jadi banyak banget tuh belajar gangguan-gangguan genetik gitu ya. Sampai dosennya seorang profesor ini yang diajarin mahasiswa S1 udah teler semua bahasanya, bahasin DNA. Dan aduh ngomong apa ini gitu kan. Sampai ampun gitu ya. Tapi ya it's interesting gitu. Itu mata kuliah yang susah banget gitu.
Ini ada yang nanya, di Indonesia jarang ada reses negatif kan dok? Iya jarang. Seperti tadi dokter Jarang. dia mengatakan cuma 1-2%. Tapi ya tidak ada salahnya Bapak Ibu pastikan ya. Karena Betul. kita tidak tahu ya 1-2% itu ada sama siapa. Nggak boleh take it for granted. Betul banget. Wah, ini ada yang mau cerita nih Bu Christian Hawono nih. Beliau mau sharing pengalamannya di mana sebelum hamil beliau sudah menerapkan pola hidup sehat dan nutrisi yang berimbang juga optimal, ditambah dengan suplementasi Usana. Ketika hamil nyaris tidak ada kendala, dan ketika bayi lahir bayinya pun sehat, dan sampai hari ini usia bayi 11 bulan tumbuh kembangnya sangat baik, dan puji Tuhan nyaris tidak pernah sakit. Jadi pola makan sehat sebelum hamil, waktu hamil, dan ketika menyusui itu pasti membuat ibu dan anak sehat. Luar biasa banget Bu. Jadi memang saat dan pos ya, jadi Pos. nggak boleh Betul. pusing gitu ya. Bu Christian Hawono perjuangannya panjang dok, soalnya saya tahu banget perjuangan beliau untuk bisa hamil gitu. Itu perbaikan nutrisinya luar biasa, tidak hanya nutrisi sih, tapi lifestyle juga bersama dengan pasangannya itu sangat luar biasa untuk perubahan lifestyle. Makanya kalau kita ngomongin sehat ya nggak cuma bahas nutrisi itu salah satu ya. Betul banget. Oke. Oh, ini ada yang nanya, ini unik nih. Ini sering nih saya dapat pertanyaan ini. Kalau anak pertama, ya walaupun kita nggak lagi bahas preeklamsi, nanti kita mungkin bisa bahas satu topik sendiri kali dok ya, preeklamsi, hamil. Tapi boleh di-sharing sedikit lah ilmu preeklamsi. Jadi beliau saat hamil anak pertama tuh preeklamsi. Gimana caranya dok? Kalau nanti rencananya mau hamil anak kedua atau selanjutnya, biar tidak terulang lagi preeklamsinya. Supaya tidak terulang lagi. Preeklamsi itu kan salah satu kondisi pada saat kehamilan yang memang kita nggak bisa duga-duga ya, Ibu. Salah satunya memang kalau mau persiapan untuk hamil berikutnya, balik lagi memperbaiki dari lifestyle sama pola makan. Karena kita lihat dulu nih kemarin preeklamsinya apakah masuk dari golongan ringan atau bahkan sampai berat gitu. Kita lihat dulu resikonya. Kalau masih masuk dalam golongan yang ringan, itu relatif lebih mudah untuk mensiasati pola hidup sama pola makan. Jadi tadi ya seperti mengurangi konsumsi garam yang berlebihan, terus penggunaan minyaknya juga harus bijak. Nggak, maksudnya setiap hari pakai minyak gitu ya, meskipun ditumis-tumis aja, tapi perlu bijak nih untuk menggunakan minyak. Terus konsumsi air putih, termasuk kalau misalnya saat ini gizinya berlebih, itu kemudian harus dinormalkan terlebih dahulu kalau mau hamil kembali. Iya, betul. Betul. Tapi kalau udah ada sewaktu pas hamil sebelumnya itu masuk dalam preeklamsi berat, memang harus tetap ada pengawasan. Harus ada pengawasan dari dokter. Kira-kira kapan nih bisa betul-betul pulih? Misalnya anak sekarang baru 2 tahun gitu ya. Itu saya mau program kapan ya kira-kira gitu. Jadi harus ada pengawasan dari dokter. At least dokter tuh bisa melihat nanti pas hamil trimester pertama nih kira-kira kenaikan tekanan darahnya seberapa, bisa buat nebak ke trimester ketiga gitu ya. Apakah bisa muncul lagi jadi PEB atau preeklamsi berat itu, jadi butuh diawasin. Tapi kalau yang masuknya ringan, ke ringan itu perubahan lifestyle, pola makan gitu ya, sama kalau status gizinya berlebih berarti harus diturunin dulu ke status gizi yang baik atau normal. Tapi memang obesitas itu faktor risiko di mana-mana, kemudian atau betul. Tidak bisa kita pungkiri itu sebetulnya Bapak Ibu. Kita tidak mengatakan Anda diet drastis, ekstrim, enggak. Tapi ya kalau Bapak Ibu sudah memulai nih pola makan yang baik, ya salah satu tujuannya tentu untuk menjaga berat badan ya. Dan Anda bisa mendapatkan berat badan itu nggak harus dalam short term, jangka waktu singkat, which is itu yang selalu kita ulang-ulang. Dan ini mungkin, tapi ya jujur aja Bapak Ibu ya, nggak enaknya memang ya, karena kalau dipikir-pikir memang apalagi I don't know apakah manusia itu memang kalau kita usianya bertambah memang betul banget ya,
dari informasi ataupun informasi kesehatan bahwa memang kita memiliki kecenderungan lebih cepat menyimpan lemak kalau usia Anda sudah 30 ke atas gitu ya, dibandingkan kalau masih usia 20 ke bawah gitu. Dimana artinya ya kalau badan kita memang secara fisiologisnya memang seperti itu, berarti kan kita harus lebih menjaga nih buat yang usianya udah di atas 30-an, 40-an, karena memang tubuh kita tuh lebih memiliki kecenderungan itu ya. Jadi kalau kita aktivitas fisiknya masih lebih kurang daripada saat kita berumur 20, ya sudah pasti timbunan lemaknya makin banyak gitu kan. Jadi buat Bapak Ibu semua ya kalau bisa kita ngomongnya tentunya di program lah berat badan yang sehat. Kalau saya mengatakan ya nggak harus yang setiap macam model itu kurang gizi semua Bapak Ibu, banyak. Oke, wah ini ada juga nih Dok, bener nggak minum air kelapa bisa bikin kulit anaknya lebih putih dan sehat? Waduh, bener nggak nih Dok? Ini mitos atau fakta nih Dok? Jadi gini, kalau dikatakan betul-betul bisa langsung anaknya jadi putih, sehat, itu balik lagi sebenarnya warna kulit itu salah satu gen yang diturunkan dari orang tua. Jadi itu nggak bisa kita ubah karena ya tergantung dari orang tuanya, dari bapak dan ibunya. Tinggal mana nih gen yang lebih dominan, apakah mungkin ibunya lebih putih, bapaknya mungkin sekarang kelihatannya kulitnya lebih gelap tapi nyatanya kalau di dalam ruangan lebih sering gitu ya ternyata putih-putih juga, itu bisa tuh anaknya putih bersih gitu, itu bisa gitu. Jadi ada gen yang diturunkan. Tetapi konsumsi kelapa itu memang kan sering dianjurkan pada saat ibu hamil ya, pada saat ibu sedang hamil oleh orang tua atau keluarga, karena elektrolitnya kelapa itu kan lumayan oke nih ibu dan bapak sekalian. Jadi dia bisa membantu rehidrasi atau memenuhi kebutuhan cairan kita, si ibu hamil ini. Nah kalau ibunya pada saat itu mungkin kekurangan cairan, terus udah deh minum air kelapa gitu kan, ya berarti membantu sekali kan untuk mencukupi kebutuhan cairan hariannya. Jadi nanti keluarnya nih kelihatannya bayinya bersih karena memang biasanya tercukupi kebutuhan cairannya. Betul. Tetapi kalau memang udah kebutuhan cairannya udah oke, terus ketambahan air kelapa ya tidak terlalu berpengaruh signifikan juga. Iya. Lebih ke ini, kan kita sering lihat ya bayi kan ada lapisan namanya vernix itu ya, jadi kayak lapisan putih-putihnya itu Bu, yang banyak itu biasanya kalau memang lemak yang kita konsumsi itu cukup tinggi. Jadi bukan protein ya, lemak yang cukup tinggi biasanya tepung-tepungan tadi ya, kayak tepung dari roti atau tadi gorengan gitu, itu dikonsumsi berlebihan, biasanya vernixnya cukup tebal di tubuh janin. Dan itu sebenarnya bukan terus jelek gitu, enggak. Itu ya memang lapisan yang melingkupi tubuh bayi aja, enggak apa-apa gitu. Tapi intinya kalau kulit Bapak Ibu ya satu faktor genetik itu sangat berpengaruh. Betul. Ya. Genetik itu sangat baik. Ada orang Asia Tenggara pengen kulitnya kayak Asia Timur ya mungkin minta dulu sama Tuhan agar terlahir kembali gitu ya. Ya kalau dulu saya sempat tuh Dok, ada itu ya customer saya dulu ya itu ada yang bertanya. Saya kebetulan keluar kota gitu kan bersama dengan rekan saya yang orang ras dari Tionghoa ya, dari Malaysia. Kulitnya memang bagus nih teman saya ini, dan kebetulan memang cantik ya gitu. Beliau ini emang cantiknya alami gitu, bukan operasi dan segala macam Bapak Ibu ya, memang cantik gitu ya, pasangin sama Indonesia aja gitu ya, pokoknya cantik lah, apalagi kulitnya bagus. Terus ada nih customer saya nyamperin gitu, ini lucu kan, Barni gimana sih caranya biar kebetulan gitu ya gimana sih caranya biar perawatan kulitnya biar kayak Miss ini gitu kan, ngomongnya tuh gitu tuh. Saya bilang, Bu sini deh, saya bisikin tipsnya Bu gitu ya. Terus saya bisikin, Bu, Ibu terlahir kembali ya.
sambil bercanda tentunya Bapak Ibu ya, bercanda itu, just kidding di malam hari gitu. Kenapa nggak bisa? Ya, kenapa? Itu kulit itu sangat berpengaruh faktor genetik, walaupun memang bisa nih ya kayak acne mo, Bapak Ibu tanning itu bisa. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui acne mo itu dia secara rutin tuh tanningnya tuh. Kalau enggak ya dia balik lagi ke kulit asli. Apalagi kalau misalnya dia perawatan kulitnya bagus, itu akan balik lagi kulit asli. Agar dia tetap tanning, itu dia pasti ada jadwalnya udah yang tentu yang aman ya. Gitu. Nggak mungkin masa sekelas acne mo yang abal-abal gitu tanningnya kan nggak mungkin ya. Pasti yang aman karena risikonya bisa ke kanker kulit loh kena sih itu kan betul banget. sinar UV ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi cuman kan dia pasti sudah nyari yang aman, tapi itu pasti secara reguler nih Bapak Ibu gitu. Atau misalnya kayak Bapak Ibu dulu siapa tuh ikon yang paling terkenal penyanyi Michael Jackson, itu suntik ya, itu beda lagi kalau udah intervensi seperti itu Bapak Ibu ya, masih dalam dosis tinggi, tapi itu perlu diperhatikan juga mana yang aman untuk jangka panjang. Ya, kita tidak melarang ya Bapak Ibu ya, balik lagi ke masing-masing. Tapi tentu sekarang kan yang di highlight itu di era zaman sekarang adalah body positivity ya. Jadi Anda puas dengan kulit, bentuk tubuh atau apapun itu yang Anda miliki ya. Tapi kalau overweight ya tetap diusahakan Bapak Ibu ya, harus dikurangi. Bukan karena kita mau body shaming atau apapun, enggak. Tapi Anda bisa cari di semua masalah kesehatan, selalu ya, obesitas atau overweight itu selalu menjadi salah satu faktor resiko. Kalau bukan faktor resiko utama, faktor resiko yang pendukung. Selalu, nggak pernah Bapak Ibu, bayangin aja ya. Begitu lumayan sangat berpengaruhnya nih kelebihan berat badannya kita. Gitu ya. Jadi kalau bukan mau body shaming segala macam Bapak Ibu ya, yang kurus aja kayak macam saya ini belum tentu sehat Bapak Ibu ya. Makanya saya pun pribadi tiap tahun medical check up gitu. Apalagi kalau umur sudah bertambah. Gitu. Itu nggak bisa dipungkiri. Oke. Tapi kalau mau cek Ya, warna kulit bisa loh biar lebih cerahan dikit, ada nggak dok tipsnya? Enggak. Mungkin. Jadi tipsnya mungkin kalau buat ibu bapak atau teman-teman sekalian gitu ya, lagi mau cari jodoh gitu. Kalau udah tahap serius gitu atau gimana, bisa lihat warna kulit yang asli itu, warna asli kulit kita itu di lengan bagian dalam. Di sini ya. Iya betul, jadi di situ. Jadi kalau misalnya pasangan kita gitu, misalnya kulitnya sekarang gelap gitu ya, atau agak gelap karena faktor aktivitas gitu, tapi biasanya warna kulit aslinya akan terlihat di bagian lengan bagian dalam. Jadi kok keluarnya anaknya putih gitu, ternyata pasangannya istri atau bapaknya ya memang aslinya memang putih gitu. Biasanya karena dari situ. Iya. Atau sebenarnya bisa juga ya kalau kita dulu belajar pernikahan itu dok, persilangan, saya jadi ingat tuh apa, bisa muncul kadang-kadang kalau dominan ketemu dominan ini bisa aja dok ya, maksudnya hitam sama hitam Bapak Ibunya, anaknya bisa muncul putih sebetulnya, gen yang resesifnya yang muncul gitu, walaupun jarang sih. Oh iya, walaupun jarang ya, bisa. Walaupun jarang gitu. Ada jarang. Soalnya dok di kampung itu ada dok gitu. Jadi Bapak Ibunya ini ya, saya bukan balik lagi bukan body shaming segala macam Bapak Ibu ya. Ya orang yang kulitnya gelap juga banyak yang mestinya banyak yang manis gitu, makanya ada hitam manis ngomongnya, kita ngomong gitu ya. Jadi Bapak Ibunya ini kebetulan kulitnya gelap gitu. Jadi anaknya ini cerah banget kulitnya gitu. Jadi sampai kasihan juga sih ya, sampai namanya di kampung zaman dulu dok gitu, orang nggak tahu, apalagi kita ngomongin persilangan gitu dok ya, siapa yang tahu itu persilangan gitu. Kalau dominan kadang-kadang bisa muncul gen resesif gitu. Ternyata misalnya dulu neneknya, kakeknya dulu sebenarnya ada yang putih gitu kan, tapi jadi omongan tuh, jadi anaknya kasihannya banget sih, dibully gitu ya. Jadi wah kamu bukan anak bapakmu ibumu gitu, karena memang di antara dia berapa bersaudara gitu, hanya dia yang putih satu-satunya dok. Sisanya tuh abangnya, adiknya, ya pokoknya kakaknya semua itu kulitnya gelap sama seperti ibunya. Nah ini kita nggak mungkin, ini pelajaran biologi sebetulnya Bapak Ibu ya. Cuman saya tidak tahu Bapak Ibu dulu ngeh apa enggak gitu waktu belajar, atau mungkin dulu teman-teman di sini juga nggak pernah belajar, dalam artian jurusannya selalu sosial gitu ya. Jadi nggak kebayang gitu ada yang seperti itu gitu. Ya kalau mau lebih canggih lagi tes DNA aja dong, gitu ya.
ada yang ngomongin leluhurnya itu benar. Golongan Iya. darah aja ada loh Bapak Ibu ya, yang kadang wah bapak ibunya golongan A, ibunya B, kok anaknya bisa O, wah itu sering juga bisa Bapak Ibu kalau Anda belajar ilmu biologi bisa. Tapi kalau Bapak Ibunya O sama O, anaknya lahir A, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Jadi saya dulu udah tahu tuh, waktu Bapak Ibu saya kan kebetulan misalnya udah ini, jadi saya udah hitung sendiri nih. Ini kalau nanti saya cek darah ini hasilnya nggak, oh berarti saya bukan anak bapak sama ibu saya. Saya udah bilang gitu tuh sama orang tua saya dulu. Oh cak terus, hasilnya keluar, oh ya, oh ternyata saya anak bapak sama ibu saya. Karena Iya. udah belajar biologi itu ya. Iya, Berarti. benar. Bapak Ibu kalau Anda memahami ya kehebatan ciptaan Tuhan itu luar biasa. Dan ini pertanyaan terakhir ini sepertinya ditujukan ke saya nih dok. Kalau sudah ini lemak apakah bisa dari biomega? Oh bisa, Bapak Ibu, kan omega 3 tuh komponen dari ya fatty acid ya, asam lemak esensial. Memang omega 3 itu bagian dari fatty acid, asam lemak ya. Jadi bisa banget, tapi omega 3 nggak menggantikan ikan Bapak Ibu ya gitu. Kalau Bapak Ibu jarang makan ikan, terus proteinnya jarang bervariasi, terus apalagi nggak suka makan kacang-kacangan segala macam, which is sebenarnya sumbernya juga gitu ya. Nah Bapak Ibu bisa tambahkan dengan biomega, itu opsinya untuk melengkapi. Apalagi tadi ya DHA itu sangat penting untuk perkembangan otak dengan kognitif bayi nanti. Oke, itu saja sesi kita malam hari ini. Terima kasih Dokter Dia sesi penjelasannya. Nah, siapa nih Usana Family yang setuju misalnya topik pembahasan kita bahas kehamilan mengenai preeklamsi selanjutnya? Coba ketik yes di kolom chat coba biar kita lihat ya. Preeklamsi itu harusnya sih banyak yang setuju. Ya ini masyarakat di sana atau di sana family seneng kalau bahas penyakit. Atau diabetes gravidarum Yes. juga banyak. Benar, itu sering juga ya dok ya diabetes saat kehamilan ya. Nah, Sekarang lumayan banyak angkanya lagi, nggak tahu Oh, kenapa. Tapi angka kalau baca ini ya, kalau baca dari Riskesdas harus Jadi, des. itu lumayan tinggi. Tapi kayaknya pola makan kali ya, karena sekarang kan junk food Iya, lumayan iya, tinggi bener banget. dibandingin bahan panganan seperti ini. Hanya dari gerakan jari doang soalnya Dok, udah nyampe makanan. Betul, betul. Nah, ke kelemahan, maksudnya itu adalah sisi negatif dari kemajuan teknologi ya. Tapi banyak sisi positifnya. Seperti tadi kita udah sharing juga, Bapak Ibu bisa ngecek bahkan gangguan cacat bawaan dan lahir itu bisa dideteksi dari usia berapa bulan janinnya gitu. Jadi orang tuanya kalau misalnya memutuskan memilih menggugurkan itu ada juga ya gitu. Tapi tentu kalau di beberapa agama, misalnya kalau di Islam kan sebelum usia janin berapa ya gitu boleh gitu. Gitu. Jadi balik lagi sih ke masing-masing ibunya ya, kalau kuat secara mentality ya bisa silakan dilanjutkan gitu. Kita belum bahas kayak macam gangguan sindrom, which is itu sebenarnya ke dokter spesialis anak bisa juga sih ya. Sindrom Down itu banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak sindrom Down apa? Jadi yang kalau itu yang paling terkenal dari segala macam gangguan sindrom yang dialami anak-anak ya saat pertumbuhan. Mohon maaf, jadi mukanya seperti apa ya kita bentukannya Moonface. seperti iya Manifest. tuh. Jadi dan itu beberapa kali ada saya temukan di masyarakat kita ya. Saya melihat langsung juga ada. Cuman ya kadang-kadang yang kasihan itu dok, orang tuanya nggak tahu kalau anaknya ini terkena gangguan sindrom, dikirain anaknya ini bandel lah. Apa kan banyak ya dok ya gangguan-gangguan. Jadi kadang anggap anaknya bandel. Apalagi kalau kita ngomong masalah tumbuh kembang ya, perkembangan yang dari sisi psikologis kan banyak juga tuh. Ada nggak taunya misalnya ternyata anaknya ada hiperaktif, ada autis. Wah itu kalau ngomong psikologis. Belum saya ngomongin fisiknya banyak juga Bapak Ibu ya, luar biasa ya kalau kita ngomong perkembangan ilmu. Makanya stay tune terus, sharing-sharing di sana. Ujung-ujungnya promosi. Terima kasih Dokter Dia sharingnya untuk malam hari ini, sehat selalu dan jangan pernah bosan sharing-sharing yang edukasi Bu Hil dan Bu Sui, pasangan
di luar sana ya. Dan sebelum kita berpisah malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, saya mengingatkan kembali besok kita libur saat Rabu besok ya, karena Hari Pancasila.